Saudara sekalian, selamat pagi. Terpujilah Tuhan yang memberi kepada kita kehidupan dan juga kesehatan. Dan semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semua. Izinkan saya menyapa saudara dengan renungan singkat pagi ini. Yang saya beri tema, dampak psikologis sebuah doa. Teksnya diambil dari 1 Samuel pasal 1, mulai ayat 9. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan. Sambil menangis, terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara dengan demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Tuhan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mulai makan dan mukanya tidak suram lagi. Saudaraku yang kasih, yang kita baca adalah kisah perempuan yang mengalami kepahitan dan derita karena dia adalah perempuan yang dimadu oleh suaminya. Suaminya punya 2 istri, Penina dengan anak-anak, sedangkan perempuan ini yang bernama Hana tidak punya anak. Dari tahun ke tahun mereka pergi ke Silo mempersembahkan korban dan beribadah. Dan pada waktu di sana selalu Penina, madunya itu, menghina, merendahkan karena Hana tidak punya anak. Kepahitan itu membuat dia tidak mau makan, dia menjadi murung, dan pada saat itu kemudian dia berdiri. Dan dia berdoa di hadapan Tuhan seperti kita baca, sangat lama tanpa suara, hanya menangis terseduh dengan mulut yang bergerak-gerak. Imam Eli yang sudah tua mengambil kesimpulan bahwa dia adalah wanita pemabuk. Dan seperti kita baca, Eli berkata, sampai kapan engkau menjadi pemabuk? Dan seterusnya sampai akhirnya Hana menjawab, dia bukan mabuk, dia adalah orang yang mengalami kepahitan kesesakan. Dan karena itu dia bicara begitu lama dan mencurahkan hatinya, serta berjanji kalau Tuhan mengingat dia dan memberikan seorang anak laki-laki, maka dia akan menyerahkan anak laki-laki itu kepada Tuhan, menjadi hambanya di rumah Tuhan, terserah kepada Tuhan. Lalu Eli berkata, baik, pergilah dengan selamat, Tuhan akan menjawab permohonanmu. Lalu perempuan itu keluar, saudaraku, dari tempat itu. Yang luar biasa adalah dia mau makan, sebelumnya tidak mau makan, dan mukanya tidak suram, hatinya teduh dan damai. Saudara, itulah dampak yang pakai istilah dampak psikologis. Doa yang mengubah hati merana, sedih, frustrasi, sakit hati, diubah tentram, damai. Sampai akhirnya dia mau makan dan mukanya tidak suram. Saudara punya beban, punya pergumulan, ingatlah dan belajarlah dari Ibu Hana. Doa mengubah keadaan. Doa membuat hati tenang. Doa memberi dampak positif secara psikologis. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapak Surgawi, dalam hidup ini banyak pergumulan, banyak persoalan dihadapi oleh kami umat manusia, termasuk orang percaya. Kadang-kala kami semian berat, terseduh, dan menderita karenanya. Tolonglah kami, manakala kami menghadapi situasi. Belajar dari Ibu Hana, karena doa yang dibawa dengan segala kesungguhan membawa dampak psikologis yang luar biasa. Keteduhan hati diterima, kemauan dan melihat masa depan terbuka, sehingga mau makan dan mukanya tidak muram. Tolong kami juga Bapak, berkatilah kami semua, terutama mereka yang mengalami pergumulan sakit penyakit, pergumulan berat dalam kehidupan. Beri rahmat anugerah-Mu untuk percaya kepadamu dan membawa pergumulan itu dalam doa kepada Berkat Tuhan kami mohon hari ini. Bapak terima kasih. Amin. Selamat pagi.